begitu sampai di rumah gubuk itu, ternyata posisi Mbah Mo itu duduk bersila seperti orang yang semedi. Dan ketika dibangunkan, Mbah Mo ini cuma diem. Dan ketika waktu itu ibunya Bimo ini merasa curiga, dilihatlah, ternyata Mbah Mo ini sudah nggak bernafas lagi dan denyut nadinya ini sudah berhenti. Ternyata pada saat itu Bimo ini ngelihat batang pisang yang tadinya dibungkus dengan kain kafan dan ditutup dengan daun pisang, begitu dibuka, ternyata pocong buatan ini berubah jadi wajah kakeknya sendiri. Jadi waktu itu Bimo ini ngelihat wajah Mbah Mo yang hancur seperti tercapik-capik oleh cakaran dan mengeluarkan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirimkan oleh Sobat Gembara bernama Bimo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, yang sudah rela subscribe, like, dan meninggalkan komen, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, ada satu pengirim cerita. Dia ini bernama Bimo dan biasa dia dipanggil Bim Bim. Jadi Bimo ini tinggal di satu desa di Jawa Timur, yang desa ini tidak disebutkan namanya. Dan dia cerita bahwa kakeknya Bimo ini adalah seorang dukun. Jadi di rumah itu, Bimo ini tinggal dengan orang tuanya dan satu orang neneknya. Nah, kebiasaan kakeknya ini, beliau itu selalu menerima tamu atau pasien di satu rumah, di satu bangunan yang bangunannya ini terbuat dari gubuk bambu. Di sana ada perabotan seperti kursi, meja, dan layaknya seperti rumah. Nah, kakeknya Bimo ini yang biasa orang-orang memanggil dengan panggilan Bamo. Beliau ini biasa menghabiskan waktu di rumah itu. Jadi ketika ada pasien yang datang, selalu dijamu di rumah itu. Nah, Bimo ini begitu dekatnya dengan kakeknya itu. Jadi setiap kali ada pasien, Bimo ini selalu dekat dengan kakeknya dan kadang-kadang tidur di pangkuannya. Nah, setelah pasien ini pulang, selalu yang dilakukan oleh Mbah Mo ini cerita ke Bimo. Diceritakan semua, jadi pasien itu tadi, dia ini minta pesugihan. Nah, kadang sekali waktu ada pasien lagi yang datang, si Mbah Mo ini selalu cerita ke Bimo. Jadi apapun yang dilakukan oleh pasien itu, apa kehendaknya atau keinginannya, selalu diceritakan oleh Mbah Mo kepada cucunya ini yang bernama Bimo. Nah, berjalannya waktu, semakin banyak pasien ini yang datang ke rumah Mbah Mo, karena Mbah Mo ini dikenal sebagai seorang dukun. Tapi banyak orang kampung yang memberikan statement bahwa meskipun Mbah Mo ini dukun, tapi istri dan juga anaknya ini nggak ada yang meneruskan jejak dari Mbah Mo. Nah, banyak cerita dari Bimo bahwa
meskipun kakeknya ini seorang dukun, tapi pada kala itu ibunya Bimo ini tetap menjalankan sholat 5 waktu. Jadi ibunya sama sekali nggak terpengaruh dengan Mbah Mo itu. Nah, sampai suatu ketika di sekitaran tahun 2021, Mbah Mo ini tiba-tiba mengalami sakit. Nah, sakitnya waktu itu Mbah Mo ini cuma bisa terbaring di tempat tidur dan mulutnya ini menganga dan nggak bisa ngomong apapun. Jadi setiap kali makan, neneknya Bimo ini selalu neteskan bubur di rongga mulutnya Mbah Mo. Jadi Mbah Mo ini nggak bisa ngomong apapun, nggak bisa bergerak, dan hanya bisa menganga mulutnya. Dan makanan yang diberikan selalu bubur yang diteteskan. Nah, kejadian ini terus berlalu, berhari-hari sampai berbulan-bulan, sampai pada satu ketika Mbah Mo ini tiba di satu hari tanggal lahirnya. Jadi kalau orang-orang dulu percaya bahwa ada hari tanggal lahir yang dinamakan weton. Nah, hari itu hari Sabtu. Sabtunya Sabtu Pahing, dan mereka semua ini tahu, keluarganya Bimo ini tahu bahwa hari itu adalah wetonnya Mbah Mo. Dan ternyata pada hari Sabtu Pahing itu tiba-tiba Mbah Mo ini bisa bergerak dan bisa ngobrol. Nah, kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh keluarganya Bimo. Mereka ini tanya ke Mbah Mo tentang apa yang dialami. Tapi pada saat itu Mbah Mo ini lebih menjawab sedikit-sedikit. Dan pada saat itu si Bimo ini dipanggil oleh Mbah Mo, dan Mbah Mo sempat bilang ke Bimo, "Bim, nanti hari Selasa Kliwon kamu temenin Mbah di sini. Nanti Mbah mau pergi soalnya." Nah, hal itulah yang diingat oleh Bimo, dan dia langsung cerita ke ibunya, ke neneknya. Dan pada saat itu, ibu dan neneknya ini mengingat tentang kata-kata Mbah Mo, apa maksudnya. Nah, hari-hari pun berlalu sampai kemudian mereka ini lupa bahwa hari itu adalah hari Selasa. Nah, tiba-tiba di hari Selasa Kliwon itu, sekitar selesai subuh, ibunya Bimo ini masuk ke tempatnya Mbah Mo. Begitu sampai di rumah gubuk itu, ternyata posisi Mbah Mo itu duduk bersila seperti orang yang semedi, dan ketika dibangunkan Mbah Mo ini cuma diem. Dan ketika waktu itu ibunya Bimo ini merasa curiga, dilihatlah ternyata Mbah Mo ini sudah nggak bernafas lagi dan denyut nadinya ini sudah berhenti. Nah, pada waktu itulah ibunya Bimo ini langsung panik. Dan pada saat itu dipanggillah orang-orang kampung. Mereka melihat situasi Mbah Mo ini juga heran. Kenapa Mbah Mo ini duduk dengan posisi bersila seperti orang semedi. Tapi orang-orang ini yakin bahwa Mbah Mo ini sudah meninggal. Tapi kenapa kok meninggalnya dengan posisi yang duduk bersila seperti orang semedi. Nah, beberapa orang yang waktu itu melihat keheranan, warga ini sempat menilai, ya mungkin karena profesi Mbah Mo selama ini dukun, jadi meninggalnya seperti ini. Nah, barulah sekitar jam 6 pagi, banyak orang-orang kampung ini yang mulai berdatangan. Mereka semua menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan kafan, menyiapkan tempat pemandian, dan lain-lain. Dan pada saat itu, Mbah Mo ini masih duduk bersila, tapi posisi sudah meninggal. Nah, waktu itu orang-orang ini masih bingung, ini gimana caranya supaya Mbah Mo ini bisa terbujur. Karena pada saat itu Mbah Mo ini tetap duduk bersila dan posisi seperti orang yang masih hidup. Tapi posisi Mbah Mo ini sudah meninggal, gak ada nafas, dan denyut nadi ini sudah gak ada. Dan warga kampung waktu itu memastikan bahwa Mbah Mo ini meninggal. Tapi kenapa kok beliau ini masih duduk bersila dengan posisi yang kaku? Nah, sampai kemudian sekitar jam setengah 8 pagi, barulah Pak Mudin ini datang. Jadi dalam satu kampung biasanya ada orang yang dijuluki sebagai Mbah Mudin atau Pak Mudin. Beliau ini biasa mengurusi ritual-ritual agama dan selalu memimpin acara-acara pengajian, dan lebih sering memimpin acara kematian seperti itu. Datanglah Pak Mudin ini yang bernama Pak Kardi. Beliau datang dan melihat kondisi Mbah Mo waktu itu. Pak Kardi ini juga heran. Baru kali ini kok ngelihat ada mayit, ada jenazah yang posisi meninggal dengan posisi bersila seperti orang semedi, dan badannya ini kaku. Barulah pada saat itu
Mbah Kardi ini mendekati jenazah Mbah Mo dan langsung dibisikkan di telinga bagian kanan. Nah, pada waktu itu Bimo ini juga dengar bahwa Pak Kardi ini membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, sampai sekitar 3 menit kemudian, tiba-tiba tubuh Mbah Mo ini lemes dan langsung dibaringkan ke tempat pemandian. Jadi pada saat itu ada warga ini yang heran, ada juga yang ketakutan, tapi ada juga yang bersyukur. Alhamdulillah akhirnya Mbah Mo sudah bisa lemes dan bisa dibaringkan. Barulah mulai proses pemandian ini dilakukan. Jadi jenazah Mbah Mo ini dimandikan seperti layaknya jenazah pada umumnya. Dan ketika itu jenazah Mbah Mo ini tetap disolatkan. Setelah dikafankan, barulah dimakamkan jenazah Mbah Mo ini dengan beberapa warga yang iring-iringan menuju ke pemakaman. Nah, setelah proses pemakaman itu, di sekitar sore hari, ada pembicaraan dari neneknya Bimo dan juga ibunya Bimo. Dan pada saat itu Bimo ini dengar, ternyata yang dibicarakan mereka ini tentang makam Mbah Mo ini harus dijaga oleh orang-orang. Karena ada kepercayaan khusus bahwa ketika ada orang yang dengan kemampuan yang beda dengan orang-orang yang lainnya, dan ketika beliau ini meninggal, maka makamnya ini harus dijaga 7 malam berturut-turut. Nah, pada waktu itulah Bimo ini dengar dan Bimo ini langsung mengajukan diri ke neneknya. Nek, aku ikut jaga makamnya Mbah. Nah, ibunya waktu itu sempat ngelarang Bimo, sudah ndak usah, kamu di rumah aja, nggak usah ikut jaga, biar orang-orang aja yang jaga. Akhirnya pada saat itu ada sekitar 4 orang termasuk Bimo yang jaga makam dari Mbah Mo. Nah, mereka mulailah sore itu bangun satu tenda yang terbuat dari terpal, dibikin seadanya persis di samping makam Mbah Mo. Nah, malam itu terus dijaga. Mereka ini menjaga kemungkinan-kemungkinan nantinya jenazah Mbah Mo ini akan digali oleh orang-orang yang pingin dapat pesugihan maupun dapat ilmu kebal dan lain sebagainya. Malam itu mulailah mereka ini ada yang istirahat, ada yang juga membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi mereka semua ini kusuk dan menghadap ke arah makam Mbah Mo. Di malam kedua, waktu itu mereka tetap melakukan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Ada juga yang bersantai di sana dan Bimo ini lebih sering tidur. Pada hari kelima, malam kelima itu Bimo ini merasakan badannya ini kurang enak. Jadi Bimo memutuskan untuk nggak ikut ke makam. Jadi Bimo malam itu dia ada di rumah. Nah, sekitar jam 8 malam, tiba-tiba Bimo ini dengar dari arah gubuk itu, dia dengar kalau ada orang yang mengeram. Dan eramannya ini benar-benar keras. Mulailah Bimo ini mendekat ke arah gubuk itu, dan dilihat dari depan, ternyata nggak ada apapun. Yang dilihat pada saat itu, ada kursi dan ada meja dan nggak ada apapun di sana. Jadi pada saat itu langsung Bimo ini menuju ke belakang. Dari arah belakang itu Bimo ini ngelihat ternyata nggak ada apa-apa. Dan begitu Bimo ini membalikkan badan, langsunglah Bimo ini ngelihat ada sosok pocong. Dan pocong ini wajahnya hitam dan semua wajahnya ini berlumuran darah. Nah, pada waktu itulah saking takutnya Bimo, dia ini lari menuju ke rumahnya. Di rumah bagian belakang ini karena pintunya terkunci, didobrak dengan paksa dan di sana ada neneknya. Waktu itu neneknya ada di dapur dan neneknya langsung kaget. Loh, kamu ini kenapa, Bim? Kok buru-buru kayak gini? Ceritalah Bimo bahwa dia baru ngelihat sosok pocong yang wajahnya itu berdarah-darah semua. Nah, setelah kejadian itu, gak seberapa lama, ada beberapa orang yang tadinya jaga makam. Tiba-tiba ini datang. Nah, salah satunya ini namanya Pak Wawan. Nah, waktu itu Pak Wawan ini cerita ke neneknya Bimo. Beliau itu cerita bahwa malam itu, ketika Pak Wawan dan beberapa orang lainnya jaga makam Mbah Mo, tiba-tiba Pak Wawan ini ngelihat ada sosok macan. Macan ini hitam dan menggali makam Mbah Mo. Nah, karena Pak Wawan ini nggak bisa gerak, jadi beliau ini cuma bisa ngelihat sosok macan hitam ini menggali makam Mbah Mo. Terus-terusan digali. Sementara Pak Wawan dan yang lainnya ini cuma bisa melihat dan badannya ini nggak bisa digerakkan. Terus-terusan macan hitam ini menggali makam Mbah Mo dan kemudian macan ini menggigit jasad dari Mbah Mo, diangkat di permukaan dan langsung
diletakkan persis di depan orang-orang itu. Jadi Pak Wawan dan beberapa orang lainnya ini ngelihat jenazah Mbah Mo yang tadinya ada di liang lahat dikeluarkan oleh sosok macan hitam ini, dan wajahnya itu hancur semua, berdarah-darah. Nah, pada saat itu Bimo yang mendengar penjelasan dari Pak Wawan ini seolah-olah menghubung-hubungkan, jangan-jangan tadi pocong yang tak lihat wajahnya berdarah-darah itu jenazah dari Mbah Mo. Nah, akhirnya si Bimo ini juga cerita ke neneknya bahwa sebelum Pak Wawan ini datang menceritakan kejadian itu, Bimo ini juga melihat sosok pocong yang wajahnya ini berdarah-darah. Nah, dengan kejadian itu, setelah Pak Wawan ini cerita, neneknya Bimo ini tiba-tiba pingsan. Karena mungkin beliau nggak bisa menerima kenyataan itu, neneknya ini pingsan dan langsunglah digotong menuju ke kamar. Keesokan harinya, neneknya Bimo ini manggil Pak Mudin. Pak Kardi ini dipanggil lagi dan diceritakan semua kejadian-kejadian yang dialami oleh para penjaga kubur waktu itu, termasuk yang dialami oleh Bimo. Nah, Pak Kardi sempat bilang ke Bimo, "Bim, yang kamu lihat itu memang benar kakekmu. Jadi kakekmu ini bisa jadi bangkit lagi dan beliau ini keliling. Besok kita cari jenazah kakekmu." Jadi Bimo ini masih nggak percaya dengan kejadian yang dialami, dan perkataan Pak Kardi waktu itu menyatakan bahwa pocong dari Mbah Mo ini berkeliling kampung. Jadi beliau ini keluar dari kuburnya, dan jenazah yang ada di liang kubur itu bukan jenazah dari Mbah Mo. Nah, itulah yang membingungkan Bimo. Pada akhirnya keesokan harinya bersama Pak Kardi, malam itu Pak Kardi ini ngambil satu batang pisang dan dibungkus dengan kain kafan seperti layaknya jenazah. Nah, selesai dibungkus dengan kain kafan, di bagian wajah dari pocong buatan ini ditutup dengan daun pisang, dan di bagian kaki juga dibungkus dengan daun pisang. Nah, pada saat itulah Pak Kardi langsung membacakan doa, disaksikan nenek dan juga ibunya Bimo. Jadi warga kampung ini nggak ada yang tahu kecuali beberapa orang ini dan penjaga makam Mbah Mo. Begitu Pak Kardi ini membacakan doa, tiba-tiba Pak Kardi ini bilang, "Bim, kamu buka daun pisangnya. Bismillah ya Bim, baca bismillah." Nah, Bimo ini langsung buka daun pisang yang tadinya diletakkan di arah wajah dari pocong itu. Begitu Bimo ini buka daun pisang, ternyata pada saat itu Bimo ini ngelihat batang pisang yang tadinya dibungkus dengan kain kafan dan ditutup dengan daun pisang. Begitu dibuka, ternyata pocong buatan ini berubah jadi wajah kakeknya sendiri. Jadi waktu itu Bimo ini ngelihat wajah Mbah Mo yang hancur seperti tercapik-capik oleh cakaran dan mengeluarkan darah. Lah, waktu itulah semua orang ini ngelihat, dan neneknya ini terlihat nangis dengan kejadian waktu itu. Nah, Pak Kardi waktu itu langsung bilang, "Ayo, ini langsung dibawa, kita kembalikan ke liang lahat." Nah, sambil membawa jenazah ini, dan Bimo itu ngelihat persis bahwa pocong yang dibuat dari batang pisang ini wajahnya berubah jadi wajah Mbah Mo. Dibawa, digotong menuju ke liang lahat, dan begitu sampai di liang dari Mbah Mo, orang-orang ini ngelihat makam Mbah Mo ini rapi, nggak terbongkar sama sekali. Dan pada saat itu Pak Kardi bilang, "Sudah, cepetan digali. Yang di dalam itu bukan jasadnya Mbah Mo." Digalilah oleh orang-orang, ternyata di dalam ini memang masih ada jenazah, masih ada pocong. Tapi Pak Kardi ini bilang, "Sudah, yang ini masukkan, kalian tumpuk di atasnya." Nah, jadi jenazah dari batang pisang ini tadi diletakkan persis di atas pocong yang ada di bawah. Ditutuplah lagi. Begitu selesai ditutup, barulah Pak Kardi ini membacakan doa lagi. Nah, di hari ke-7, malam ke-7 itu banyak sekali kejadian-kejadian. Pada saat itu Pak Kardi ini tidur di rumah Bimo. Dan waktu itu Bimo ini di tengah malam merasa lapar. Dia bangun. Waktu itu dia ngelihat sekitar jam 1:30 dini hari. Bimo pun langsung menuju ke dapur, dia cari makanan. Nah, begitu mau masuk ke dapur, ternyata Bimo ini ngelihat ibunya ini sudah terbujur di lantai. Nah, dibangunkanlah oleh Bimo. Bu, bangun Bu." Ternyata ibunya ini pingsan. Nah, pada saat yang bersamaan, Bimo itu ngelihat ke arah dapur. Ternyata waktu itu Bimo ini ngelihat sosok pocong yang kayak melayang. Pocong ini berkeliling di dapur, dan wajahnya itu intep, hancur, dan mengeluarkan darah.
Nah, saat itulah Bimo langsung teriak-teriak, Pak Kardi, Pak Kardi pun datang. Langsung neneknya ini juga bangun, disadarkanlah ibunya ini. Begitu ibunya ini masih pingsan, langsung bareng-bareng diangkat menuju ke kamar. Barulah keesokan harinya, ketika ibunya ini sadar, barulah ibunya ini cerita bahwa malam itu ketika ibunya Bimo ini mau ke toilet, begitu keluar dari rumah, karena toiletnya ini ada di luar rumah, begitu ibunya Bimo ini keluar dari rumah dan mau menuju ke toilet, ibunya ini melihat ada sosok pocong yang wajahnya hitam itu mengelilingi meja makan. Jadi seolah-olah pocong ini nyari sesuatu. Nah, pada waktu itulah ibunya Bimo ini langsung pingsan dan dia nggak ingat lagi kejadian waktu itu. Nah, setelah hari itu, barulah Pak Kardi ini cerita ke Bimo dan juga ke neneknya dan juga ke ibunya Bimo. Pak Kardi cerita bahwa kejadian ini nanti, pocong ini akan terus menghantui warga selama 40 hari 40 malam. Nah, setelah 40 hari 40 malam, pocong ini nggak akan lagi mengganggu warga kampung. Jadi bersiaplah, warga kampung siap-siap akan diteror dengan sosok pocong yang berwajah hitam dan berlumuran darah ini. Nah, dengan pernyataan dari Pak Kardi, mereka ini agak takut. Karena yang pertama mereka takut keluarga mereka ini dihujat. Karena warga kampung mulai ada yang tahu bahwa sosok pocong ini adalah sosok pocong dari Bamo. Nah, ternyata benar. Berhari-hari setelah itu, banyak warga kampung ini yang merasa diteror oleh sosok pocong yang wajahnya hitam dan berlumuran darah. Dan umumnya, orang-orang ini yang diteror, mereka ini tahu bahwa wajah pocong ini adalah wajah Bamo. Karena mereka masih bisa melihat persis wajah Bamo ini yang berdarah-darah bekas cakaran sesuatu. Nah, hari-hari pun berlalu sampai 40 hari ketika warga ini menggelar tahlilan. Selesai 40 hari warga menggelar tahlilan yang Bamo itu, warga mengaku nggak lagi diganggu sosok Bamo. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Bimo. Bimo mengakui bahwa dia ini punya kakek yang bernama Bamo dan Bimo mengakui bahwa kakeknya ini adalah seorang dukun. Jadi pesan terakhir dari Bimo di emailnya itu, beliau berkata bahwa jangan sekali-sekali mendekati ilmu hitam. Ketika kalian sudah berani mendekati ilmu hitam dan belajar tentang ilmu perdukunan semacam itu, bersiaplah bahwa Allah akan menghinakan kalian di akhir hayat kalian. Nah, semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.